Oke, nampak siswa yang di layar? Nampak. Ini bacanya vektor. Nah, vektor ini ada di fisika, ada di matematika. Jadi ada perbedaannya arahnya. Kalau misalkan di fisika digunakan misalkan untuk mengatur gayanya, kalau di sini tentang menghitung-hitungnya ya. Nah, ini adalah bahan yang Bapak ambil dari gratisan. Maklum, lagi masa pandemi, jadi gratisan. Sebenarnya Bapak tak sempat nulis aja. Ya, penyusunnya adalah supaya memperoleh berkah, kita doakan beliau, ini namanya Tri Wahyu Suciati sama kawan-kawannya ya. Nah, ini gratisan dikasihkan ke kita, makanya kalian tidak bayar. Dia ada yang beli. Nah, kalau yang beli bayar. Kalau kalian mau bahan lain sebenarnya Bapak ada juga, cuman yang inilah. Oke. Nah, ini pengertian. Nanti PH. Jadi pengertian kalau di sini pakai adalah ya. Vektor, nih pengertian. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Cuman gajinya 1.700.000. Nampak ya? Nah, besaran yang mempunyai besar dan arah. Oke ya? Lanjut. Mohon yang siswa untuk di unmute-nya dimatikan supaya Di rumah tahun kedua beli mobil, tahun ketiga kawin. Nah, makanya nak kakak 5 cuma tahun kerja berhenti. Ada banyak. Lagi ke orang ini anak tinggal gitu. bentar teman-teman ya. Kaji ya. Masih banyak kalau jual. ya. Unmute. Matikan sendiri aja lah supaya nanti kalian bisa menghidupkan lagi. Oke ya, silakan lanjutkan. Baik, tadi udah pengertiannya udah nih. Sekarang kita suatu besar atau vektor dapat ditulis huruf kecil tapi ditebalkan. Nah, nih. Cetak tebal. Ya. B dan C. Ini tebal nih nulisnya. Atau menggunakan anak panah. Nah, ini boleh. Jadi nulisnya misalkan huruf C atau A. Katakanlah A. Nah, ini tebalkan. Nah, tebal ya. Seperti itu. Nah, atau dengan anak panah. Nah, ini boleh tak tebal. Nah, seperti itu. Itu penulisannya. Vektor dalam boleh juga dengan dua huruf. Nah, dengan menggunakan huruf besar dan tanda anak panah. Misalkan AB. Nah, ini huruf besar. Atau CD. Dan lanjutannya ya. Vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Gaya dan kecepatan. Ada yang tahu enggak kenapa kita tak disebut vektor? Gerisya. Gerisya tahu enggak kenapa kita tidak disebut vektor? Atau Amelia?
Atau Marleni? Marleni? Sehat Marleni? Siti Fatimah? Halo Siti Fatimah? Iya, Pak. Nah, kenapa kita tak disebut vektor? Tak dengar. Karena kenapa kita tidak disebut vektor? Halo Nanda? Tersenyum si Nanda. Baik. Jadi kenapa kita tak disebut vektor? Karena kita tak punya arah. Besar rajiknya. Jadi kita cuma besar, tak punya arah. Dia harus besar dan arah. Nah, kenapa rumah kita tidak disebut vektor? Karena rumah kita cuma besar, tapi tak punya arah. Bisa kiri, bisa kanan. Oke ya. Sedangkan skalar dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah jarak, panjang. Oke, contoh vektor. Kita ganti warnanya. Vektor. Apa saja contohnya tadi? Gaya. Apalagi selain gaya? Kecepatan, Pak. Kecepatan. Nah, ini dibaca nanti dihafali kalau mau ngapal. Tapi Bapak sarankan tak perlu. Yang penting kalau ditanya tahu. Nah, itu jadilah. Gaya sama kecepatan. Nah, inilah contoh vektor ya. Oke. Kalau contoh skalar, nah nih. Contoh skalar apa saja ayo? Siapa yang tahu contoh skalar? Jarak atau panjang. Oke, jarak. Apa lagi? Panjang. Luas. Luas. Atau panjang, luas, isi, Ah. dan temperatur. Ya, isi. Terlindung apa ya? Ini terlindung. Isi. Luas, Terus Temperatur. temperatur. Nah, ini ya. Nampak tulisan Bapak nih? Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang ditulis. Boleh nulisnya seperti ini, AB. Ini namanya secara geometri. Dapat digambarkan, nah ini secara geometri namanya. Jadi boleh ditulis panjang A, boleh juga tulis seperti ini, panjang A, B sama dengan 4. Dari mana 4? 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Halo tuan-tuan, kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tak kelihatan, mohon maaf karena mungkin jaringannya lagi tak bagus. Oke, kita lanjut. Menyatakan suatu vektor. Nah, ini menyatakan suatu vektor. Perhatikan gambar. Ini bacanya titik apa yuk? Titik O ya. O. Titik apa? O ya.
Ini A. Dari sini sepanjang A satuan. Nah, di sini nih ada nilainya A1, A2, dan selanjutnya ya. Pokoknya seperti itulah. Ini dia. A1, A2. Lanjut. Nanti kalau tak paham ditanyakan. Kalau yang paham tak perlu ditanyakan. Nah, ini yang kita pelajari ini. Ini kita pelajari hari ini. Penulisan. Jadi menulis itu ada namanya vektor baris. Baris. Nah, kalau baris yang menulis OA tadi nulisnya seperti ini. Ya, boleh A kecil lebih pakai panah. Baris berarti berbaris. A1, A2, dan selanjutnya. Ini dia. Baris. Kemudian ada juga kolom. Kolom. Untuk yang OA tadi ini, yang ini nih. OA boleh ditulis A, kemudian apa? Ke bawah dia. A1, A2, itu kolom. Nah, ada juga dengan satu lagi. Ayo, ada yang tahu? Basis. Nah, ini basis. Nah, nih. Ada namanya basis. Atau dikenal juga dengan vektor komponen. Nah, basis yang lebih kenal ya. Basis OA berarti A, kemudian A1 I tambah A2 J. Nah, A2 J. Oke, kita cukup belajar itu saja. Nah, cuman Bapak bikin contoh lagi. Contohnya, kalau untuk pengertian udah. Sampai itu aja dulu. Jangan banyak-banyak, lupa siswa nanti. Tak ada yang diingat. Yang dihafal, contoh-contoh vektor apa saja. Nah, nih rangkumannya ya. Hari ini kita belajar. Contoh vektor. Nah, ini yang dicatat untuk di bukunya nanti. Nah, tadi ada contoh-contoh vektor. Yang kedua, dipelajari atau dihafal, diingat-ingat. Contoh skalar ya. Dua. Kemudian ya, ada namanya vektor baris. Vektor baris. Nah, ini perlu diingat. Ada masih sama. Bentar. Vektor kolom. Oke, 4. Satu lagi. Vektor basis. Oke, inilah yang kita perlu ingat. Nah, ini silahkan dicari contoh-contohnya. Hari ini kita masuk
Tugasnya ya, nih tugasnya ditulis 2 buah. Nih 2 buah. Contoh vektor ada 2. Contoh skalar 2. Baris 2 buah. Kolom 2 buah. Basis 2 buah. Tidak diantar. Tak perlu diantar minggu ini. Karena nanti minggu depan baru latihan. Nah, Bapak tanya. Oke ya, tidak diantar ya? Paham ya? Baik, Pak. Cari. Boleh yang belajar mencari, boleh juga tidak. Jelas tak diantar. Yang rajin boleh cari, yang tidak tak apa-apa. Bapak rasa cukup demikian supaya tidak terlalu banyak paket habis. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.